Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang menonton video saya dan dengan setia menyaksikannya dan kita belajar bersama dari dalam tayangan-tayangan ini. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita Missio Dei bagian yang kedua. Namun sebelumnya saya berterima kasih untuk saudara yang menonton dengan setia dan juga memberikan koreksi. Dan saya juga akan menyampaikan permohonan maaf karena dalam penyampaian bagian yang pertama ada kesalahan data, penyampaian kesalahan data antara umur Abraham dengan Sarah sebenarnya bukan berbeda 25 tahun tetapi sesungguhnya adalah 10 tahun. Terima kasih untuk Pak Herman yang telah memberikan koreksi melalui kolom komentar. Terima kasih. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dari Missio Dei bagian yang kedua. Setelah pada bagian yang pertama kita melihat apa itu misi dan mengapa kita perlu melakukan misi dan bagaimana misi dalam sejarah, khususnya sejarah Perjanjian Lama, bersama profil-profil misionaris yang telah kita pelajari bersama, sampai kepada seorang nabi yang bernama Yunus, yang memberikan respon yang berbeda dari apa yang seharusnya. Hari ini kita akan memulai bagian topik ini dengan ulasan dari Perjanjian Baru tentunya. Di sini kita akan belajar dari puncak dari misi Allah, di mana pada klimaks dari misi Allah setelah Allah mengutus dirinya sendiri, kemudian dia mengutus hamba-hambanya, maka klimaks dari misi itu ialah Allah sendiri mengutus anaknya. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 4, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Pengutusan anak atau Yesus Kristus itu menjadi klimaks dari misi Allah. Kalau kita memperhatikan, dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Pertanyaannya bagaimana itu terjadi dan kemudian mengapa itu terjadi? Tentu ini yang kita bisa pelajari. Firman yang telah menjadi manusia itu yang ada dalam kekekalan, yang kita bisa lihat dalam bahkan jauh dalam prainkarnasi, sejak dalam kitab Kejadian sampai kepada Perjanjian Baru, kemudian diwujudkan dalam kelahirannya sebagai manusia. Ini yang sungguh sangat luar biasa dan tidak akan pernah terjadi kepada siapapun. Firman yang menjadi manusia, Allah yang kemudian turun dalam wujud manusia itu
Supaya apa? Supaya berita keselamatan itu sampai kepada manusia. Dan hanya manusialah yang dapat menyelamatkan manusia lainnya. Dalam arti, memang Yesus adalah sungguh-sungguh manusia sejati. Dan hanya dialah yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini yang kita perhatikan. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Manusia yang sejati, hanya perbedaannya firman Tuhan katakan dia tidak berdosa. Ini yang kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan bagaimana itu terjadi. Nah, ini satu hal yang luar biasa kalau kita memperhatikan. Ada banyak tuduhan-tuduhan kepada kekristenan yang berkata Allah orang Kristen itu dilahirkan dan Allah orang Kristen itu menjadi manusia. Dan memang Alkitab katakan demikian. Tetapi kita tidak perlu merasa minder atau kita harus justru memberikan pertanggungjawaban. Kalau kita memperhatikan Allah yang menjadi manusia atau firman menjadi manusia dalam satu proses yang alamiah, sangat alamiah sekali. Kita perhatikan dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Coba misalnya kita buka dalam Filipi pasal yang kedua, kita memperhatikan ya, di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan. Jadi ketika Yesus menjadi manusia bukan berarti dia berhenti menjadi Allah. Ini yang keliru. Ya, betul dia dilahirkan sebagai manusia. Tetapi ada satu perbedaan yang mendasar. Kalau engkau dan aku lahir di tengah-tengah dunia ini karena benih dari seorang laki-laki. Tetapi Alkitab katakan Yesus lahir dikandung dari Roh Kudus. Ini yang kita perhatikan. Kalau kita melihat sesungguhnya di dalam kitab Kejadian, coba kita buka kitab Kejadian pasal yang ketiga, satu ayat yang sangat terkenal dan yang kita katakan itu sebagai proto-evangelium atau penginjilan yang pertama. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sejak awal berita nubuatan tentang juru selamat itu sudah diantisipasi. Dikatakan keturunan perempuan. Tahu saudara, kalau kita sungguh menyimak istilah keturunan perempuan, sesungguhnya ini sesuatu yang bertentangan yang pertama dengan adat istiadat Yahudi. Yang menekankan tentang patriarkal, tentang keturunan dari seorang laki-laki. Dan yang kemudian kalau kita memperhatikan, adakah seseorang yang lahir ke dunia ini tanpa benih dari seorang laki-laki? Tetapi kita perhatikan, mengapa dikatakan keturunan perempuan itu? Alkitab telah mengantisipasi sejak awal bahwa Yesus yang telah menjadi manusia itu memang sungguh-sungguh lahir sebagai anak manusia 100%. Tetapi perhatikan, dia lahir bukan sebagai buah dari benih dari seorang laki-laki. Yesus dilahirkan, iya. Sama seperti saudara dan saya, iya. Hanya bedanya, dia tidak pernah lahir ke dunia ini karena pekerjaan seorang laki-laki atau benih dari seorang laki-laki. Tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Ini satu hal yang luar biasa yang kita bisa lihat. Kemudian mengapa hal itu harus terjadi? Saya memberikan satu ilustrasi yang seringkali berulang saya berikan
baik dalam menyampaikan khotbah atau dalam acara-acara tertentu. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa firman atau Yesus harus menjadi manusia? Satu kali dalam satu pelayanan, saya sementara sedang mengunjungi seorang jemaat di satu dusun, di satu daerah transmigrasi. Dan ketika saya berkunjung ke tempat itu, saya agak sedikit kesulitan karena rumah-rumah di satu wilayah yang terpencil itu, mana depan mana belakang itu agak sedikit samar. Tetapi ternyata saya masuk lewat pintu belakang. Namun sebelum saya masuk pintu belakang, sebelum saya mengetuk dan berkata salam, tiba-tiba tidak jauh dari tempat saya berdiri ada sebuah sumur, saudara. Kemudian seketika itu juga saya menangkap satu suara. Ternyata di dalam sumur itu sedang terjadi satu tragedi yang luar biasa. Karena seekor anak ayam sedang berusaha naik menyelamatkan dirinya dari genangan air yang ada dalam sumur. Dia kemudian bersuara. Kemudian saya mencoba berpikir dan saya tidak jadi masuk ke rumah. Saya coba ingin menyelamatkan anak ayam ini. Kemudian saya coba berpikir dan saya mencoba berpikir. Kemudian saya ambil sebatang kayu, dengan cepat saya mulai turunkan sebatang ranting yang cukup panjang, saya turunkan ke dalam sumur. Berharap anak ayam ini bisa mengerti kebaikan hati Effendi Tobing. Tetapi ternyata saudara, waktu saya coba turunkan, anak ayam itu justru dia merasa terganggu dan ketakutan, dan itu membuat dia semakin tenggelam. Karena dia berpikir ada makhluk aneh yang sedang mengganggu dia dengan sepotong kayu itu. Kemudian saya angkat dan saya mulai mencoba berpikir bagaimana menyelamatkan anak ayam itu. Saudara tahu, saya mencoba mulai berpikir seperti anak ayam itu berpikir, meskipun pikiran saya itu keliru. Saudara tahu, ketika dengan segera saya mendapat pertolongan, katakanlah hikmat tanda kutip, saya mulai mengambil sepotong kayu kecil, kemudian saya kaitkan, karena saya pikir kayu yang pertama yang saya turunkan itu lurus dan dia tidak bisa berpegang kepada kayu itu. Kemudian saya berharap nanti ketika saya membuat cabang di kayu itu, maka anak ayam itu akan berpegang dan dia bisa saya selamatkan. Cepat-cepat saya pulin dengan seadanya, dengan tali-tali yang ada di sekitarnya. Kemudian saya berharap anak ayam itu mengerti kebaikanku untuk maksud menyelamatkan dia. Dan saya turunkan, saudara. Apa yang terjadi? Anak ayam ini justru semakin berputar-putar. Lama-lama suaranya semakin pelan dan tidak terdengar. Sayang sekali, saudara. Maksud baik saya ingin menyelamatkan anak ayam ini tidak tersampaikan. Karena apa? Karena anak ayam tidak mengerti bahasaku. Itulah salah satu ilustrasi contoh konkret yang pernah memang saya alami dalam satu pelayanan. Itu satu pengalaman. Seperti itulah Yesus. Mengapa dia harus menjadi manusia? Supaya kita mengerti bahasanya. Supaya kita mengerti kasihnya. Supaya kita merasakan. Istilah dikatakan diam di antara kita. Bertabernakel di antara kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Dia harus menjadi manusia. Ini misteri, ini satu keunikan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Firman yang menjadi manusia, tujuannya supaya manusia yang berdosa mengenal Dia. Ini yang kita perhatikan. Jadi, ini puncak dari misi Allah. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-26 katakan,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setelah Yesus naik ke surga, maka Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus, Roh penghibur itu yang pertama, Alkitab katakan apa? Menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan dunia akan kebenaran, menginsapkan dunia akan penghakiman. Itu yang kedua yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, misi Yesus bagi murid-muridnya. Ya, Yesus ya sebelum dia naik ke surga. Kemudian kalau kita memperhatikan dalam Matius pasal yang ke-28, sebelum dan sesudah Yesus naik ke surga, kita memperhatikan dalam pembacaan itu, maka kita perhatikan dengan jelas ya, setelah kebangkitan Yesus, dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita mulai dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita lihat secara sistematis Tuhan mengerjakan misi di tengah-tengah dunia ini yang dimulai dari dirinya sendiri, hamba-hamba dan para nabi. Kemudian tiba waktunya dia mengutus anaknya, tiba waktunya dia mengutus Roh Kudus, dan tiba waktunya Yesus juga mengutus para murid. Inilah amanat agung yang kita terima bersama sebagai anak-anak Tuhan. Yang berikut dari bagian pelajaran kita hari ini, maka seharusnya lah misi Yesus sebagai model bagi misi kita. Ini perlu kita pahami. Kalau dikatakan misi Yesus sebagai model bagi misi kita, coba kita perhatikan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18. "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Apa yang dilakukan oleh Bapa terhadap anak, itulah yang dilakukan oleh anak kepada murid-muridnya sampai kepada kita hari ini. Kemudian itu kita perhatikan ya. Kemudian kita lihat pasal 20. Tentu kalau kita lihat pasal 20 adalah peristiwa sesudah Yesus bangkit. Kalau pasal 17 tadi ayat 18 adalah sebelum dia bangkit. Kemudian pasal yang ke-20, ayat yang ke-21 kita perhatikan adalah peristiwa sesudah Yesus bangkit. Dia katakan di dalam pasal 20 ayat yang ke-21, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Kita perhatikan. Di sini betul-betul ya, kita melihat apa yang dikatakan Yesus secara konsisten. Bahkan sebelum dia mati, sebelum dia disalib, dia telah mengatakan, "Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu." Tetapi kemudian setelah dia bangkit, berita yang sama juga disampaikan kepada murid-murid. Misi kita, misi gereja harus dilakukan sesuai dengan misi anak Allah. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana Allah Bapa mengutus anaknya? Bagian yang berikut ini kita akan
mencoba membahas dalam episode yang selanjutnya. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Kalau ada pertanyaan, saudara bisa menuliskannya di kolom komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salut.